Film ini dimulai dengan memperlihatkan sang tokoh utama film yang bernama Ray sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat bersama dengan rekanannya yang bernama Woz. Selama perjalanan, Ray sedikit mencurahkan isi hatinya kepada Woz tentang impiannya di masa depan yang ingin sekali membeli mobil van agar dia bisa berkeliling ke seluruh negeri bersama dengan putranya. Meskipun saat ini, semuanya tidak berjalan dengan baik seperti yang dia harapkan. Tak lama, Ray, Woz beserta dengan tim DEA mereka telah sampai ke tempat pengisian bahan bakar yang ada di perbatasan Meksiko dan Amerika, yang dimana di tempat tersebut terdapat gudang penyimpanan narkoboy dari kartel Meksiko yang paling berbahaya di sana. Ray berusaha masuk ke dalam minimarket dengan menyamar sebagai warga biasa. Namun karena adanya penolakan dari seorang pria yang tidak memperbolehkan dia masuk, Ray terpaksa menembaknya dengan peluru bius. Nice shot, Watts. It's go time. Idiot! Sementara itu pada sebuah sekolah menengah atas, Cody yang merupakan anak dari Ray berkumpul bersama dengan teman-teman baik sekolahnya yang dimana orang tua mereka juga bekerja sebagai anggota rahasia tim DEA sama seperti halnya Ray. Hubungan mereka terjalin sangat baik, sampai-sampai tiap harinya mereka sering bertukar makanan demi mengakrabkan hubungan di antara mereka. Tak lama setelah bel sekolah berbunyi, mereka pun bersiap menuju ke dalam ruang kelas. Namun melihat keberadaan dari seorang wanita murid baru di sekolah itu membuat Ray penasaran dan ingin sekali berkenalan dengan Teresa. Teresa nampak sangat welcome menerima pertemanan tersebut, tetapi sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan ajakan Ray yang ingin mengajaknya belajar bersama pelajaran kimia. But thanks. Nice strike out. Ray dan rekanannya terlihat mulai masuk ke dalam minimarket pom bensin demi menemukan keberadaan jalur bawah tanah tersembunyi yang digunakan oleh para kartel dalam menyelundupkan narkoba-narkoba mereka. Sempat terjadi baku tembak di dalam terowongan tersebut. Namun karena adanya sebuah bom yang sudah terpasang di dalam sana, agak membuat situasi di dalam terowongan sangat kacau sehingga membuat target mereka berhasil kabur melarikan diri. Sesampainya di luar pom bensin, masalah para anggota DEA tidak berhenti sampai di sana saja, sebab ada seorang penembak jitu dari musuh yang bisa membuat keberadaan mereka kocar-kacir. Can Jesse Padilla please come to the office? Tewasnya Manny saat bertugas menjadi pukulan hebat untuk Padilla dan juga ibunya, beserta juga dengan keempat sahabatnya yang juga khawatir dengan bagaimana keadaan orang tua mereka. Tetapi sebagai seorang sahabat, yang hanya bisa mereka berempat lakukan hanyalah memeluk Padilla dengan hangat, menenangkan dirinya dari kesedihan yang mendalam. Ray yang khawatir dengan keadaan putranya yang baru pulang ke rumah hingga larut malam sempat memarahinya karena Cody tidak membalas satupun SMS dari dirinya. Cody yang merasa telah mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri agak jengkel dengan sikap sang ayah. Apalagi terlambatnya dia pulang ke rumah karena disebabkan dirinya yang menemani Padilla yang sedang berduka. Esok harinya, sesaat sebelum Manny dimasukkan ke dalam liang lahat, Ray berdoa serta tak lupa menceritakan segala kebaikan yang selama ini Manny berikan kepada mereka semua. Ray bercerita jika Manny menjadi teladan mereka dalam bekerja dan juga teladan bagi keluarganya juga. Malam harinya, di markas kartel narkoboy milik Benito, dia terlihat sangat marah sebab mengapa DEA berhasil menemukan salah satu terowongan milik mereka. Benito pun menduga kalau telah ada penyusup di dalam organisasinya, karena seharusnya lokasi-lokasi tersebut hanya mereka yang tahu keberadaannya. Benito lalu menuduh Rubio sebagai sang pengkhianat. Namun karena Rubio bersikeras kalau dia bukanlah sang pengkhianat tersebut, Benito pun lantas menyuruh Rubio untuk membunuh sepupunya sebagai bukti kalau dia setia kepada dirinya. No me mates. Los llevan con los cerdos. You feel better now? Setelahnya, Benito menemui Natalie yang sedang berada di kamar bersama dengan ayah mereka.
Benito nampaknya tidak terlalu senang melihat Natalie di sana, sebab keberadaannya di El Paso lebih dibutuhkan daripada di tempat ini meskipun Benito hampir saja kehilangan seluruh terowongannya. Natalie sebenarnya tidak suka dengan kekacauan ini, karena sedari dulu ayah mereka selalu bekerja di balik bayangan sehingga bisa menciptakan bisnis hingga besar seperti ini. Tetapi melihat Benito yang terus berusaha meyakinkannya kalau semua akan baik-baik saja, membuat Natalie mengalah dan akan kembali ke El Paso sesuai dengan permintaannya. Esok paginya di sekolah SMA Cody, sang guru meminta semua murid-muridnya memilih pasangan untuk tugas kimia mereka. Mereka pun segera mencari pasangan. Dan Cody yang melihat Teresa tidak mempunyai pasangan, mengajaknya untuk mengerjakan tugas lab kimia ini bersama-sama. Sambil mengerjakan tugas yang diberikan kepada mereka, Cody lalu bertanya kepada Teresa tentang bagaimana kehidupan barunya di El Paso. Teresa pun mengatakan jika dia butuh adaptasi lagi berada di kota ini, karena semua teman dan juga kehidupannya masih tertinggal di San Antonio. Ini pasti sulit, tapi dia yakin bisa mengatasi semua ini, apalagi dirinya saat ini mempunyai teman baik seperti Cody. Malam pun berlalu, Rubio nampak berada di sebuah kedai makan untuk mengambil makanan yang dipesannya. Namun di balik itu, diam-diam dia menemui Ray dan Andre untuk mengabari mereka jika Benito sudah mulai curiga dengan dirinya. Rubio tidak bisa terus melanjutkan pengintaian ini, yang kemudian meminta perlindungan sesuai kesepakatan mereka dari awal. Ray pun menyetujui permintaan Rubio, namun dia butuh beberapa hari lagi untuk menyiapkan semuanya agar dirinya bisa keluar tanpa khawatir diganggu lagi oleh Benito. Rubio berterima kasih atas semua bantuan yang Ray berikan kepadanya. Dan sebagai informasi terakhir yang bisa dia berikan, Rubio mendengar kalau saudara perempuan Benito saat ini tinggal di El Paso. Namanya adalah Natalie, tetapi dirinya meyakini kalau Natalie tinggal di sana dengan menggunakan nama palsu. Yang dia tahu hanya sebatas itu, sebab segala sesuatu tentang wanita itu mereka jaga sangat rahasia. Setelah selesai dengan ekstra gulatnya, Cody menemui teman-temannya yang nampak sangat sedih sebab Padilla tidak akan tinggal lagi di El Paso. Itu dikarenakan tunjangan kematian pensiun sebagai anggota DEA tidaklah banyak sehingga tidak bisa digunakannya untuk membayar tagihan sewa rumah. Belum lagi tunjangan medis ibunya akan segera habis. Jadi jika dia dan keluarganya masih berada di sini, mungkin mereka hanya akan menjadi gelandangan saja. Merasa tidak adil dengan apa yang didapatkan Padilla, Cody lalu bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana bisa perjuangan ayah Padilla tidak dihargai sama sekali oleh DEA. Padahal ayah Padilla mati saat dia bertugas, belum lagi uang-uang cash yang mereka dapatkan dari penggerbekan seharusnya bisa mereka gunakan untuk membantu keluarga Tuan Manny. Ray pun lalu mengatakan jika uang-uang itu digunakan untuk mengimbangi perang mereka melawan kartel, dan saat ini pun dia beserta dengan kawanannya tengah berusaha mengupayakan GoFundMe untuk Manny. Ray yang pikirannya galau karena tidak bisa dekat dengan putranya itu mencurahkan semuanya kepada Woz. Dia tidak seperti yang Woz bayangkan, sebab Wendy lah yang tahu bagaimana berada di sana untuk Cody. Bahkan setelah dia sakit, Wendy lah yang menyatukan mereka berdua sampai akhir. Woz pun mencoba menenangkan pikiran Ray dan menyarankannya untuk membawa Cody bergabung berlatih gulat di akademi agar mereka berdua bisa menghabiskan waktu bersama. Ray pun mencoba mengikuti saran dari Woz, tetapi di sana Ray malah meminta Cody hanya melihat-lihat saja mereka berlatih, meskipun rekanan Ray telah mencoba menawarkan kepadanya untuk mengikuti sertakan Cody dalam pelatihan mereka. Setelah berlatih, Ray mengajak Cody untuk melihat sebentar lokasi penggerebekan tempat narkoboy yang berada di selatan kota. Woz selalu mengajak mereka berdua masuk, dan Ray memperingatkan Cody untuk tidak menyentuh barang apapun di sana sementara ayahnya bekerja. Cody pun menuruti perkataan ayahnya, namun di balik itu, dia nampak seperti mempunyai sebuah rencana setelah melihat tumpukan uang hasil penggerebekan polisi. Setelahnya, Cody berada di kantor kepolisian, menunggu ayahnya yang sedang melakukan meeting dadakan bersama dengan rekanannya. Cody yang sebelumnya telah mempunyai rencana mendekati papan informasi mengenai kartel narkoba yang saat ini ditangani ayahnya, agar dia bisa mendapatkan informasi serta memfoto semua hal yang ada di sana. Di dalam ruang rapat, Reynolds mengatakan jika PFM juga telah mendengar rumor tentang saudara perempuan Benito, tetapi mereka tidak mendapatkan data apapun di sana. Ayahnya mungkin telah menghapus catatannya beberapa dekade yang lalu, sehingga dia bisa bergerak bebas tanpa dicurigai pihak kepolisian. Jika wanita itu ada di El Paso, dia mungkin memiliki paspor Amerika, jadi mungkin mereka bisa menemukannya melalui sebuah nama yang diberikan oleh informan mereka. Cody, a couple more minutes, we're out of here. It's all good.
Okay, let's clarify the crazy coming out of your mouth. Ide gila Cody yang ingin mengambil uang di rumah jebakan milik kartel mendapatkan penolakan serius dari ketiga rekanannya. Meskipun uang tersebut nantinya akan mereka gunakan untuk membantu Padilla beserta keluarganya dalam membeli rumah di El Paso. Cody sangat berusaha meyakinkan teman-temannya dengan menunjukkan bukti-bukti akurat keberadaan para tersangka melalui foto yang dia curi di kantor ayahnya. Apalagi setiap dari mereka mempunyai hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk memuluskan rencana mereka melalui keahlian dan pekerjaan masing-masing dari orang tua mereka di DEA. Baik Danny, Kyle, dan juga Fonny terus memikirkan dengan matang-matang rencana gila dari Cody. Namun pada akhirnya demi persahabatan mereka bertiga pun setuju dengan rencana Cody demi bisa membantu Padilla. Apalagi DEA sama sekali tidak membantu keluarga Padilla meskipun ayahnya mati dalam tugasnya. Malam pun berlalu, Rubio datang kembali ke kedai demi perlindungan yang Ray janjikan kepada dirinya. Rubio lalu berterima kasih atas semua bantuan yang Ray berikan kepada dirinya. Namun belum juga dia sempat beranjak dari sana, sebuah tembakan dari luar kedai tepat mengenai kepalanya. Gun! Down on the floor, flat! Get down! Get down! Mobil yang dikendarai penembak itu pun menabrak truk yang terparkir, dan Ray yang sangat marah karena mereka telah menembak informannya, hampir menghajar pria itu hingga mati sebelum bos datang menghentikan aksi Ray. Di dalam ruang interogasi, Vasquez sempat menyindir Ray yang beruntung masih hidup karena peluru itu hanya menggores tenggorokannya. Ray hampir saja terpancing emosinya. Namun demi sebuah informasi mengenai Natalie, dia menahan diri agar Vasquez mau mengungkapkan identitas dari wanita tersebut. Awalnya Vasquez berlagak acuh tak acuh, tetapi setelah Ray dan Wes mengancamnya dengan hukuman kematian yang paling menyakitkan, membuat Vasquez akhirnya berbicara tentang keberadaan Natalie di El Paso. Vasquez hanya mengungkapkan kalau keberadaan wanita itu di sini hanya untuk mencari tahu siapa saja yang bekerja untuk DEA, agar dia bisa menemukan mereka beserta dengan seluruh keluarga mereka. Cody yang saat ini bersama dengan Danny di gudang penyimpanan senjata DEA mendapatkan telepon dari ayahnya jika malam ini dia pulang agak larut malam. Ayahnya meminta Cody untuk segera pulang ke rumah, lantaran situasi di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Cody pun hanya mengiyakan permintaan ayahnya itu, tanpa tahu kalau putranya sedang berencana melakukan sebuah penggerebekan amatir ke tempat rumah jebakan kartel demi bisa mengambil semua uang yang berada di sana. Segera setelah menyiapkan segala persiapan, Danny, Fonny, dan Cody bersiap masuk ke dalam, meninggalkan Kyle yang bertugas menjadi pengawas mereka dari luar. Mereka bertiga pun lalu masuk ke dalam sana dengan bantuan helm yang sudah dilengkapi kamera inframerah. Namun, ketika Cody malah tidak tepat sasaran dalam menembakkan pistol listrik ke tubuh sang bandar, membuat keadaan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Berhasil keluar dari rumah jebakan, mereka berempat pun segera melajukan mobil mereka menjauh dari sana menuju ke rumah aman untuk menghitung uang hasil mereka merampok. Dan usaha mereka yang berbahaya itu hanya menghasilkan $497. Mereka semua hanya tertawa, karena usaha yang mereka lakukan dengan mempertaruhkan nyawa hanya bisa menghasilkan sejumlah itu. Tetapi setidaknya dengan apa yang mereka lakukan membuktikan kalau persahabatan mereka melebihi apapun yang mereka miliki. Benito yang mendapatkan kabar kalau salah satu rumah bandarnya diserang, meminta Natalie untuk mencari tahu tentang siapa orang yang berani berbuat itu kepada dirinya. Benito tidak peduli bagaimana caranya Natalie mencari orang-orang itu, sebab wilayah El Paso seharusnya menjadi tempat yang aman karena dia diberikan tugas untuk menjaga wilayah El Paso. Natalie mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Benito, namun ditemukannya helm yang biasa digunakan oleh DEA agak membuat dia curiga, karena tindakan mereka layaknya amatiran. Sementara itu, Ray dan Wes yang saat ini berada di rumah jebakan mendapatkan informasi kalau orang-orang itu tewas setelah adanya kejadian perampokan. Mereka berdua pun menganggap kalau hal itu pasti akan terjadi. Sebab Benito bukan tipe orang pemaaf. Namun yang membuat mereka berdua tidak habis pikir itu adalah tentang kenapa ada orang sipil yang berani merampok salah satu rumah bandar milik Benito. Cody saat ini sedang melakukan kencan di restoran bersama dengan Teresa. Awalnya mereka berdua sangat gugup, namun lama-kelamaan suasana menjadi cair sebab mereka mulai saling bercerita tentang kehidupan pribadi mereka masing-masing. Cody bercerita jika dirinya telah kehilangan ibunya semenjak 3 tahun yang lalu akibat penyakit leukemia, dan saat ini hanya tinggal bersama dengan ayahnya. Mendapatkan cerita itu, Teresa pun juga mulai bercerita tentang kehidupan pribadinya.
jika dirinya saat ini tinggal bersama dengan ibunya, sementara ayahnya telah memiliki kehidupan sendiri bersama keluarga barunya. Sesampainya di rumah, Cody terus mengamati foto orang-orang yang menjadi buronan DEA beserta dengan kebiasaan mereka agar dia bisa mempresentasikan rencana mereka selanjutnya yang dengan akan mencuri mobil van pengangkut uang dari rumah jebakan sebelum disetorkan kepada pihak kartel. Dari informasi yang dia dapatkan, setiap minggu Viejo selalu berputar-putar di lokasi yang sama di sekitaran El Paso dari Binatu, Penggadaian, dan juga bar. Setidaknya dari uang yang Viejo kumpulkan itu bernilai 500 juta dolar, dan bila mereka sanggup untuk mengambil mobil van yang berisikan penuh uang setoran ke kartel, setidaknya uang tersebut bisa menjamin hidup Padilla beserta dengan ibunya. Danny tidak menolak rencana Cody, namun kali ini dia ingin kalau rencana ini benar-benar dijalankan dengan sebuah rencana yang sudah tertata rapi sehingga tidak menyebabkan kekacauan seperti aksi mereka sebelumnya. Teman-temannya pun setuju dengan ide Danny. Maka dari itu, sebelum mereka memutuskan untuk merampok van itu, masing-masing dari mereka melakukan tugas mereka masing-masing dari mulai pengintaian, kebiasaan, perlengkapan persenjataan, hingga tempat aman yang bisa mereka gunakan untuk menyembunyikan mobil van yang dikendarai oleh Viejo. Hari perampokan itu pun tiba, dan anak-anak itu pun mulai melakukan aksinya dengan melemparkan bom berasap agar pandangan serta konsentrasi Viejo beserta dengan 2 orang pengawalnya terganggu agar mereka bisa menembakinya dengan menggunakan senapan karet. Viejo berusaha melawan, yang mengakibatkan Danny terjatuh dengan posisi kepala yang langsung menghantam aspal, namun dia masih sempat untuk menembak Viejo dengan pistol listrik meskipun Fonny harus terkena imbasnya juga. Setelah berhasil melumpuhkan Viejo beserta dengan 2 pengawalnya, mereka pun berusaha untuk segera pergi dari sana. Tetapi Viejo yang ternyata sudah tersadar membuntuti mereka dari belakang sehingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya Viejo terhempas ke pinggiran jalan. Yes, there were 4 of them. Akibat peristiwa perampokan itu, Viejo memilih untuk menyerahkan diri ke kepolisian agar bisa mendapatkan perlindungan daripada dia harus mati akibat kehilangan kiriman itu. Di hadapan Ray dan Woz, Viejo mengatakan jika para pelaku berjumlah 4 orang dan semuanya memakai masker, sehingga dia tidak bisa mendeskripsikan wajah dari mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka bertindak layaknya amatiran. Ray dan Woz lalu mencoba bertanya tentang siapakah Natalie Cabrera, adik Benito yang saat ini tinggal di El Paso. Viejo yang sama sekali tidak mengetahui tentang Natalie karena informasi mengenai dirinya sangat rahasia, tidak bisa memberikan informasi apa-apa, namun yang bisa dia berikan hanyalah sebuah informasi mengenai paket besar narkoboy yang dikirim melalui truk pengangkut bir. Benito semakin marah setelah mobil van kiriman uang miliknya dicuri dan menduga kalau semua ini adalah ulah para DEA yang mencoba bermain kotor kepada dirinya. Benito ingin Natalie menemukan siapa saja yang bekerja untuk DEA, agar dia bisa mengetahui tentang seluk-beluk mereka, kebiasaan mereka, keluarga mereka, demi bisa membalaskan rasa kesalnya kepada mereka semua. Cody yang merasa bersalah karena tidak jadi berkencan lagi dengan Teresa, mencoba meminta maaf kepada dirinya. Awalnya Teresa enggan menerima permintaan maaf tersebut, namun karena melihat ketulusan hati Cody yang terus meminta maaf kepadanya, membuat Teresa luluh dan mau diajak Cody pergi hiking menaiki bukit di El Paso. Teresa pun sangat senang bisa melihat pemandangan El Paso dari atas bukit tersebut, sehingga membuat hubungan mereka lebih dekat lagi daripada sebelumnya. Setelah bermesra-mesraan di dalam kamar Cody, Teresa sempat berkeliling rumah Cody untuk melihat keadaan di dalam rumah serta beberapa foto yang terpajang di dinding rumahnya tersebut. Ray dan ketiga rekanannya mencoba mendalami perampokan mobil van milik Benito melalui rekaman CCTV yang ada di daerah sana. Mereka pun lalu menduga kalau perampokan ini melibatkan orang dalam di sekitaran mereka sebab dari senjata dan perlengkapan yang digunakan itu hanya digunakan oleh para penegak hukum. Apalagi semua hal yang berhubungan dengan perampokan itu bisa sama persis dengan operasi mereka saat ini. Tak lama, Reynolds datang menemui mereka berempat, mengabarkan kalau tim penyadap telah mendapatkan lokasi tentang keberadaan terowongan baru. Segera setelahnya, semua tim DEA bergerak menuju ke tempat yang dimaksud. Namun ternyata di sana hanyalah sebuah jebakan agar Natalie bisa mendapatkan wajah dari semua agen DEA. Wow! Look at this place. Benito yang telah sampai di gudang terowongan baru rute pengangkutan narkoboy miliknya dibuat senang atas kerja keras yang dilakukan oleh Natalie. Apalagi selain itu, dia juga bisa mendapatkan foto wajah dari semua agen DEA yang tentu saja bisa mereka gunakan untuk membalas semua perbuatan mereka karena telah berani mengganggu bisnis mereka.
Sesampainya di rumah, Ray yang merasa identitasnya telah terbongkar meminta Cody untuk lebih berhati-hati serta memberlakukan jam malam untuk dirinya, mengingat situasi yang mungkin sangat berbahaya. Cody jelas sangat kesal karena ayahnya masih memperlakukan dirinya seperti anak kecil, padahal dia sudah berumur 18 tahun dan dia mempunyai kehidupan sendiri yang harus dia jalani. Pikiran Cody berkecamuk, sampai-sampai dia memutuskan lagi untuk mencuri informasi mengenai kartel Benito melalui disket ayahnya. Can you say that again? Ray yang saat ini berada di kantor mendapatkan telepon dari istri Manny untuk sekedar mengucapkan terima kasih atas kiriman uang sekitar $300.000 melalui GoFundMe. Ray sebenarnya juga bingung atas kiriman uang tersebut, namun dia berusaha untuk tetap tenang agar tidak menimbulkan kepanikan Lucy, tetapi diam-diam memerintahkan bos untuk mengumpulkan semua staf agar mereka bisa menemukan titik terang dari semua kejadian ini. Cody yang telah sampai di gereja tempat-tempatnya berkumpul segera memberitahukan rencana perampokan yang akan mereka lakukan selanjutnya, yang langsung mendapatkan penolakan dari ketiga temannya sebab misi mereka lebih bisa membantu keuangan Padilla telah berhasil. Cody terus meyakinkan teman-temannya karena mereka juga harus mendapatkan kesenangan sendiri dengan uang-uang itu. Mereka bisa pergi sejauh mungkin dari El Paso sesuai keinginan mereka, menikmati hidup, berjalan-jalan ke luar negeri, atau membangun bisnis mereka sendiri. Denny berusaha menolak ide gila dari Cody. Namun belum juga dia mengungkapkan semua yang ada di pikirannya, dia muntah-muntah dan pingsan akibat luka di belakang kepalanya itu. Ray menemui putranya yang saat ini menjaga Denny di rumah sakit dan bertanya tentang bagaimana kondisi dari Denny. Cody mengatakan jika dokter akan melakukan tes lagi demi memastikan gegar otak ringan yang ada di kepala Denny akibat terjatuh dari anak tangga beberapa minggu yang lalu. Mendapati informasi tersebut membuat Ray agak curiga dengan putranya itu, sehingga memaksanya untuk melihat lagi sebuah rekaman video Ray di saat dia bertanding gulat. Ray terus mengamati dengan seksama gerakan bahu Cody di saat bertanding gulat, dan mulai berprasangka buruk sebab gerakan bahu perampok itu sama persis dengan gerakan bahu putranya. Cody menemui Denny yang telah sadar dari pingsannya itu. Di sana, Denny hanya ingin menjadi teman curhat Cody yang sepertinya mempunyai masalah terhadap ayahnya. Denny lalu mengatakan jika ayahnya merupakan tipe pelindung yang tidak tahu caranya menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap dirinya. Di saat ibumu sakit, ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan ibunya. Maka setelah ibunya meninggal, hanya dirinya lah yang ayahnya miliki. Tuan Ray mencoba menjaganya dengan utas tali pendek, tetapi itu bukan karena dia lemah, namun karena ayahnya sangat mencintai dirinya. Sepulangnya Cody dari rumah sakit, dia mendapatkan telepon dari Teresa yang memintanya untuk datang Kamis malam ke rumahnya sebab ibunya ingin mengundang dirinya agar bisa makan malam bersama mereka. Cody senang mendapatkan undangan itu dan berjanji akan datang memenuhi undangan makan malam dari ibunya. Esok harinya di tempat biasa, Cody mulai menunjukkan salinan data keberadaan truk pengangkut uang kartel yang dia dapatkan dari ayahnya. Mereka semua pun lalu mengamati dengan seksama foto-foto itu. Namun dari berbagai sudut ataupun dina dari pom bensin yang digunakan truk itu untuk sekali berhenti, Kyle sama sekali tidak menemukan celah yang bisa mereka gunakan untuk merampok truk tersebut. Sementara itu, di kantor kepolisian, Ray terlihat memimpin rapat penggerebekan truk bir yang akan dilakukan mereka Kamis malam. Ray meminta semua anggota untuk menjaga detail rahasia operasi ini, agar rencana mereka bisa berjalan lancar tanpa adanya masalah. Cody yang terus memikirkan rencana perampokan itu lalu mendapatkan jalan keluar setelah melihat berita cuaca yang mengabarkan kalau pada hari Kamis malam akan terjadi badai pasir di wilayah El Paso, sehingga mau tak mau dia harus membatalkan rencana makan malamnya dengan keluarga Teresa. Namun sebagai gantinya, Cody berharap Teresa mau datang bersama ibunya untuk makan malam di rumahnya pada Jumat malamnya. Cody lalu menemui ayahnya untuk membicarakan niatannya yang akan mengundang teman wanitanya bersama ibunya untuk datang makan malam pada Jumat malam karena sebelumnya dia telah membatalkan rencana makan malam yang diadakan ibu teman wanitanya. Ray pun senang mendengar hal tersebut dan akan membantu putranya itu agar semua berjalan dengan baik. Meskipun di dalam hatinya, dia masih penasaran tentang orang yang merampok uang-uang milik Benito itu apakah benar putranya tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Cody pun membahas rencana perampokan mobil yang akan mereka lakukan malam ini kepada kedua temannya. Fonny menolak ikut serta Cody dalam rencana tersebut, namun tidak dengan Kyle yang tetap ikut serta kemanapun Cody melangkah. Malam pun berlalu, cuaca di lokasi tempat truk pengangkut sesuai dengan ramalan cuaca. Ray dan tim pun juga terlihat sudah berada di sana, menunggu kedatangan truk Benito yang akan berhenti di pom bensin tersebut. Tak lama, truk bir yang mereka tunggu telah sampai di sana. Dan Kyle serta Cody yang melihat keberadaan truk tersebut segera memulai rencana mereka dengan mematikan aliran listrik yang ada di sana. What the hell?
Let's go! Tak lama, aksi baku tembak pun terjadi di tempat tersebut. Ledakan besar terjadi di sana, sehingga membuat Ray bisa melihat dengan jelas kalau orang yang telah membawa truk tersebut adalah putranya. Bos mencoba menghentikan truk pengangkut bir itu, namun karena Ray malah meminta Bos untuk membiarkan truk itu lewat, membuat rencana mereka menjadi sia-sia belaka. Bos sempat memarahi Ray, karena kenapa dia menghentikan dirinya padahal dia bisa membuntuti kemana larinya truk tersebut. Bos yang tidak mempunyai pikiran negatif apa-apa mengenai peristiwa ini hanya meminta Ray untuk tidak kepikiran lagi tentang Manny. Sebab apapun yang terjadi di saat mereka bertugas itu bukanlah kesalahannya. Sesampainya di gudang, Cody segera membuka isi di dalam kaleng bir tersebut. Tetapi ternyata di dalamnya bukanlah berisi uang, melainkan barang-barang haram milik Benito. Baik Fonny maupun Kel marah terhadap Cody, karena dengan mereka membawa ini, bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan, melainkan sebuah bahaya. Danny yang juga mendapatkan kabar tersebut sangat marah kepada Cody, karena bukankah mereka seharusnya berhenti setelah dapat membantu keuangan keluarga Padilla. Cody pun hanya bisa meminta maaf atas semua perbuatannya, dan berjanji akan membereskan semua masalah ini demi mereka. Ray pun terus kepikiran tentang ulah putranya tersebut, sampai-sampai membuat Bos curiga dengan tingkah aneh rekanannya karena tidak biasanya dia seperti ini. Malamnya, Ray sebenarnya berencana mengajak Cody mengobrol, namun kedatangan Teresa dan ibunya yang ternyata adalah Natalie mengurungkan niatan Ray yang ingin berbicara empat mata dengan putranya itu. Ray yang tidak tahu kalau wanita yang ada di hadapannya itu adalah wanita yang selama ini dicarinya, menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka berempat lalu mengobrol sambil makan malam bersama, sesekali bercanda untuk mencairkan suasana. Tak lama, Teresa izin ke kamar mandi untuk buang air kecil, namun diam-diam dia menempelkan beberapa penyadap di dalam rumah Ray. Dia pun lalu masuk ke dalam kamar Cody dan malah tak sengaja menemukan sebuah pin yang merupakan pin milik dari kartel kakeknya. Segera setelahnya, Teresa beserta ibunya pamit pulang dan di dalam mobil, Teresa lalu bercerita jika truk pengangkut bir milik kartel ternyata dibawa oleh Cody. Keadaan pun semakin berbahaya, sebab satu persatu anggota dari tim DEA mulai diketahui oleh Natalie dan sebagai langkah awalnya, mereka menculik Danny di rumah sakit. Setelah itu, Teresa menghubungi Cody menggunakan telepon Danny dan berpesan agar dia segera mengembalikan truk bir milik mereka jika tidak ingin melihat Danny tak bernyawa. Cody yang panik pun menuruti permintaan Teresa dan segera menuju ke lokasi tempat Danny disekap. Tetapi sebelum dia pergi, dirinya sempat mengirimkan pesan kepada ayahnya jika dia ingin menemani Danny di rumah sakit. Tak lama setelah Cody pergi, beberapa pasukan khusus milik kartel masuk ke dalam rumah Ray untuk membunuhnya. Namun untung saja, sebagai pasukan yang terlatih, Ray cepat tanggap dalam menghadapi bahaya yang datang menghampirinya. Hey, everyone okay? Ray yang mendapatkan kabar dari Woz jika Cody dan Danny tidak berada di rumah sakit, semakin dibuat panik, dan segera meminta Woz untuk melacak keberadaan Cody melalui ponselnya, serta memintanya juga untuk mencari informasi mengenai Lydia dan juga Teresa Flores. Segera setelah mendapati lokasi dari ponsel Cody, semua tim bergerak mengikuti kemana Cody berada. Sementara Cody yang telah sampai di lokasi gudang penyimpanan, turun dari truk sambil mengancam mereka yang dengan akan membom truk ini jika mereka tidak segera melepaskan Danny. Cody lalu bertanya tentang mengapa Teresa melakukan semua ini, dan semenjak kapan dia merencanakan semua ini. Teresa pun mengatakan jika dia telah tahu kalau anak dari DEA sekolah di sana, namun dia tidak tahu siapakah anak-anak itu, hingga akhirnya setelah peristiwa penggerebekan di terowongan, dia menemukan jika salah satu dari teman-temannya menjadi seorang anak yatim. Tapi itu belum meyakinkannya sepenuhnya, sebelum akhirnya dia tidur bersama dengan dirinya di dalam rumahnya. Benito pun akhirnya muncul untuk memberikan perintah kepada semua anak buahnya untuk menembak Cody. Bom buatan Cody tidak meledak, yang tentunya menyebabkan dirinya dalam bahaya sebelum akhirnya tim DEA datang ke sana untuk menyelamatkan dirinya beserta dengan Danny.
baku tembak terjadi di dalam sana. Dan Benito segera meminta Teresa dan juga Natalie pergi melalui terowongan buatan sebelum akhirnya dia mati tertembak di kepalanya. Cody mengikuti kemana Teresa dan ibunya membawa Danny pergi, dan Natalie yang melihat hal tersebut berusaha menembaknya sebelum akhirnya Ray datang menembak tubuhnya hingga mati. Melihat hal itu, Teresa berusaha kabur dari sana dengan penuh kesedihan. Sementara Ray segera mendatangi Cody yang kemudian menghajarnya habis-habisan serta mengikatnya. Setelah itu dia meminta Cody dan Danny untuk mengikuti kata-katanya dengan mengatakan jika kartel-kartel itu menculik dirinya dan Danny di rumah sakit agar dia tidak menjadi tersangka dalam kebodohan yang mereka ciptakan. What happened? They beat the shit out of me and Denny and kidnapped us from the hospital and brought us here. Setelah peristiwa itu, hubungan Ray dan juga Cody semakin baik. Bahkan sekarang tanpa rasa keraguan, Ray mengajak Cody untuk berlatih tanding gulat bersama dengan dirinya. Sementara itu, di kediaman Papito, Teresa memandangi lukisan pamannya, ibunya, serta kakeknya dengan rasa kebencian, yang kemudian masuk ke dalam kamar Papito agar dia bisa membunuhnya demi bisa mengambil alih semua bisnis milik kakeknya itu. Dan sebelum film berakhir, Cody beserta dengan teman-temannya mengunjungi rumah Padilla yang baru. Mereka semua sangat senang, karena akhirnya Padilla bisa dekat kembali dengan mereka. Padilla lalu mempersilahkan teman-temannya masuk, tanpa menyadari kalau Teresa mengawasi mereka semua dengan penuh dendam. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!